Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, ada Pak Sarbini Abdul Murad, dan kemudian ada Site Manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza, ada Pak Edi Wahyudi. Assalamualaikum Pak Sarbini dan Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Sarbini terlebih dahulu. Pak Sarbini, hingga saat ini masih ada berapa orang relawan Mercy Indonesia yang berada di Gaza, dan berdasarkan komunikasi terakhir bagaimana kondisinya saat ini? Ada 3 relawan kita yang hari ini tetap di Gaza di Rumah Sakit Indonesia, Mbak. Dan dalam 2 hari ini kita belum bisa berkomunikasi dengan mereka karena mungkin internetnya yang tidak hidup, atau memang karena persoalan listrik yang terjadi di rumah sakit. Dan kami mengharapkan mereka tetap selamat, sehat, sehingga bisa bertugas dengan sebaik-baiknya di Rumah Sakit Indonesia. Baik, kalau awal mula penugasan relawan Mercy Indonesia di Gaza ini seperti apa Pak Sarbini? Memang Mercy punya program jangka panjang di Palestina, terutama di Gaza, sehingga kita membutuhkan relawan-relawan yang bisa tinggal di Gaza dalam waktu yang lama. Nah, program itu salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia yang sifatnya permanen, di mana kita setelah kita membangun rumah sakit, kita juga akan membangun poli spesialis yang ada di samping Rumah Sakit Indonesia tersebut. Jadi kita membutuhkan relawan-relawan yang bisa tinggal lama. Itu satu. Kemudian memang kita punya program-program sifatnya tidak permanen ya, seperti misalnya pada hari korban, kemudian menanam pohon zaitun, bagi buku-buku terhadap anak-anak SD dan lain sebagainya. Jadi kita program yang panjang inilah, maka kita perlu menempatkan relawan kita di Gaza dalam waktu yang lama. Nah, sebab itu 3 relawan ini memang kita persiapkan di sana itu untuk bisa membantu mengkomunikasikan hal-hal yang penting antara Mercy Pusat dengan manajemen rumah sakit dan Kementerian Kesehatan, sehingga fungsi mereka sangat vital pada saat ini. Dan apalagi sekarang lagi kasus seperti ini, maka keberadaan relawan Mercy ini betul-betul sangat membantu warga Gaza, baik dalam sisi kesehatan maupun hal-hal yang lain. Apalagi teman-teman dalam 2 hari yang lalu mereka telah mendapatkan sumber-sumber makanan seperti kurma. Nah, kita juga akan membagikan makanan dalam waktu yang banyak, dalam waktu yang beberapa hari lah. Kita bantu sekitar 1.000 orang, 1.000 paket makanan yang kita akan bagikan ke nakes yang ada di rumah sakit. Maka teman-teman nanti akan mengkoordinir semua itu. Nah, oleh sebab itu keberadaan teman relawan di Gaza itu dalam kondisi ini sangat bisa membantu sedikit warga Gaza yang memang sedang mengalami banyak masalah. Mereka menjadi korban daripada kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Kira-kira gitu, Mbak, tujuan awalnya. Baik, ini kami dengar putra dari Pak Edi atau Pak Sarbini ya yang sedang berada di Gaza saat ini. Pak Edi, Mbak. Oh, oke, baik. Pak Edi Wahyudi, saat ini putra Anda masih berada di Gaza. Pak Edi, sudah berkomunikasi dengan putra Anda, Pak? Bagaimana kondisinya saat ini? Ya, komunikasi terakhir 2 hari yang lalu ya. Ini saat ini kita terputus dengan pihak Gaza, khususnya relawan Mercy di jalur Gaza Palestina, karena memang mungkin situasi yang off dari listrik yang ada di jalur Gaza, di rumah sakit khususnya. Kapan putra Anda meninggalkan tanah air untuk berangkat ke Gaza, Pak Edi? Fikri Rafiul Haq berangkat dari Indonesia itu tahun 2020. Dan saya masih berada di sana saat itu, dan saya baru kembali ke tanah air itu 2021. Jadi sempat 1 tahun bersama beliau. Baik, Mas Fikri pergi ke Gaza atas keinginan sendiri atau seperti apa, Pak? Apa yang disampaikan kepada Bapak saat ingin terbang ke Gaza menjadi relawan di sana? Ya, alhamdulillah Fikri Rafiul Haq memang anak ini terbiasa dengan
kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan ya. Sejak kecil dia memang santun sama adik-adiknya, juga melihat daripada kondisi Palestina saat ini, dia tergerak hatinya. Jadi bukan karena perintah dari saya sendiri kan waktu itu masih di sana di Gaza gitu. Jadi dia berangkat karena hati nuraninya, dan juga selain itu dia ingin katanya mengikuti jejak ayahnya dalam hal kemanusiaan. Sekian, Mbak. Baik, baik. Saya ingin ke Pak Sarbini. Pak Sarbini, saat ini bagaimana proses distribusi pasokan bantuan di Gaza, Pak? Seperti apa informasinya saat ini? Ya, memang saya mendapatkan informasi makanan bantuan-bantuan dari pihak luar telah masuk ke Gaza, dan itu masih tertumpu ya, terkonsentrasi di selatan nih, Mbak. Belum bisa masuk ke utara karena memang Israel memberi jeda itu 4 jam. Itu 4 jam itu membuat supir ya itu agak ragu-ragu untuk bisa masuk ke utara, karena utara itu banyak halangan, banyak bangunan-bangunan yang runtuh, yang hancur, sehingga nggak mudah mencapai area utara. Nah, oleh sebab itu ini akan menjadi masalah baru ya. Jadi saya pikir jeda kemanusiaan itu nggak bisa 4 jam, tapi bisa 1 atau 2 hari. Jadi ya waktu yang panjang ini maka distribusi bantuan itu bisa lebih efektif, nggak ada gangguan, nggak ada kekhawatiran dari Jadi Pak supir. Sarbini, meskipun diberlakukan jeda kemanusiaan selama 4 jam oleh Israel, tetap bantuan sulit masuk ya, Pak? Ya, kalau untuk utara agak sulit, Mbak, utara itu. Jadi memang masuk selatan itu kan dekat dengan perbatasan Rafah ya, itu akan mudah sedikit distribusinya. Tapi itu pun nggak bisa keseluruhan, Mbak, karena memang keraguan dari itu. Karena kan 4 jam nih, 4 jam itu kan mereka memperkirakan loadingnya, kemudian belum akses ke sana susah karena banyak bangunan yang hancur, Mbak, menjangkau. Nah, tiba-tiba lebih 4 jam itu gimana? Baik, Pak Edi, Anda menjadi salah satu pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang saat ini kondisinya memprihatinkan karena terus menjadi sasaran dari bom-bom atau rudal-rudal Israel di sana. Pak Edi, kalau boleh bercerita bagaimana awal mula sejarah pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Ya, Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina itu kita mulai sekitar bulan Mei 2011. Jadi kita saya sendiri masuk ke jalur Gaza Palestina itu adalah pada awal tahun 2011. Nah, selama beberapa bulan itu kami mencoba untuk mensurvei persiapan-persiapan apa saja yang akan digunakan dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Memang sejak awal juga kami merasa dalam pembangunan ini yang terpikir dalam pikiran kami ini adalah daerah konflik atau daerah perang yang tidak pernah berujung masalah adanya gesekan antara Israel dengan Palestina. Tetapi kami coba berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti pihak UN dan sebagainya. Walaupun mungkin belum didapatkan suatu jalan keluar yang maksimal. Nah, tetapi kita contoh seperti penggunaan besi. Penggunaan besi itu memang yang direncanakan dari Jakarta itu besi-besinya cukup besar ya, Mbak ya. Yeah. Akhirnya kami di lapangan itu mencoba untuk menghitung ulang bagaimana dapat menggunakan besi-besi yang ada yang sesuai yang tersedia di Gaza. Dan memang utamanya kesulitan itu adalah terutama bahan-bahan bangunan, Pak. Demikian. Oke, baik. Pak Edi, saat ini kondisi di rumah sakit sudah tidak ada lagi listrik, kemudian krisis obat-obatan, kemudian Israel juga terus menyerang Rumah Sakit Indonesia karena dituduh sebagai salah satu markas dari Hamas, yang ini juga sudah dibantah ya oleh pihak Rumah Sakit Indonesia. Kemudian saat ini apa doa dan harapan ke depan dari rekan-rekan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan juga seluruh warga Gaza pada umumnya, Pak Edi? Iya, kami selaku set manager pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina
merasa sedih dengan adanya fitnah yang diutarakan oleh IDF melalui pernyataan dari Daniel Hagari. Dan kami sudah membantahnya sekali lagi bahwa Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina kami kawal sejak awal pembangunan rumah sakit, ya, tahap pertama 2011 sampai 2016, kemudian tahap kedua dari 2019 sampai 2021. Sekali lagi bahwa Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina adalah murni untuk kemanusiaan. Tidak ada unsur-unsur yang kita masuk ke dalamnya dalam hal masalah kekuasaan ataupun politik yang ada di tengah Gaza. Untuk doa dan harapan tentunya kami berharap semoga Rumah Sakit Indonesia terus aman dan bisa berfungsi dengan baik. Dan kami berharap dan kami mohon pertolongan kepada Allah. Semoga Rumah Sakit Indonesia diberikan jalan keluar dari segala sesuatu kesulitan, baik kesulitan itu bahan bakar dan sebagainya. Dan insya Allah selain doa dan ikhtiar, dan insya Allah Rumah Sakit, insya Allah Mercy sebagai lembaga yang menginisiasi pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina juga insya Allah akan mengirimkan kembali relawan-relawannya di bidang medis dan di bidang engineer. Demikian, Mbak. Baik, Pak Edi, mengingat situasi di Gaza yang kian mengerikan begitu ya, apakah sempat ada upaya untuk mungkin mengajak putra Anda, Mas Fikri, yang berada di sana untuk pulang saja ke tanah air begitu, Pak Edi? Secara manusiawi memang kami merasakan adanya kerinduan, ya. Saya dengan ibunya ingin agar putra saya bisa kembali. Tetapi di sisi lain bahwa ketika melihat banyaknya tanggung jawab, banyaknya korban yang berada di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, tentunya ini adalah sesuatu yang kita harus stay atau harus bertahan di sana untuk bisa meringankan, sedikit meringankan Rumah Sakit Indonesia, dokter dan perawat serta manajemen yang ada di sana. Dan tentunya 3 relawan ini akan menjadi wakil dari rakyat Indonesia yang berada di Gaza Palestina. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sarbini selaku Ketua Presidium Mercy Indonesia, masih ada 3 relawan WNI di sana yang kabarnya juga saat diajak untuk pulang ke Indonesia enggan untuk dievakuasi. Nah, lalu apakah Mercy ini akan justru menambahkan relawannya untuk diterbangkan ke Gaza atau seperti apa, Pak Sarbini? Ya, Mbak, sebenarnya banyak dokter-dokter di Indonesia maupun di luar di dunia lah yang tuh masuk ke Gaza. Banyak sekali mereka, walaupun situasi kondisi genting, tapi paling banyak dokter antri untuk masuk ke Gaza. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang mengejutkan. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah teman-teman sudah ada di Gaza gitu loh, Mbak ya. Dia di Gaza. Toh kalau mereka keluar kan, jadi gimana orang masuknya susah. Kok kita harus keluar gitu. Artinya adalah kondisi-kondisi sulit ini sebenarnya mereka berada di situ sebagai simbol rakyat Indonesia. Maka saya sering katakan bahwa ketika mereka Palestina dalam keadaan kesempitan, susah, sulit, dan kita berada di situ, ini bagi mereka sesuatu sekali. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena relawan kita ini selama bisa memberikan kontribusi walaupun nggak terlalu besar, tapi ini kan hal yang sangat penting walaupun sedikit. Nah, sebab itu kami juga komunikasi sama Kemlu untuk mendiskusikan bahwa teman-teman di sana itu adalah mewakili Indonesia, artinya mata telinganya rakyat Indonesia, dan mereka juga akan sangat bermanfaat dengan kehadiran mereka di situ, dan rakyat Indonesia pun merasa terbantu dengan informasi-informasi tentang rumah sakit yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Dan saya berdoa kepada Allah agar ketiga relawan ini bisa berbuat baik, bisa maksimal bekerja di sana, dan Allah memberikan keselamatan pada mereka, pada rumah sakit dan pada warga Gaza. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sarbini Abdul Murad. Kita doakan semoga 3 relawan WNI di sana tetap sehat dan selamat begitu, dan juga terima kasih Pak Edi Wahyudi, manajer konstruksi Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kita doakan yang terbaik untuk keselamatan dan juga kemerdekaan bangsa Palestina.